Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiana Nafisa Simbolon, NIM 070123118. Di sini mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya ingin menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, atau 571 Masehi. Tepatnya 2 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekah. Orang tua Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ayahandanya Abdullah meninggal dunia. Ayahandanya adalah seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Ketika singgah di Madinah, beliau dalam keadaan sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di sana. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, ibunya menyerahkan beliau kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Pada waktu itu, orang Arab memiliki tradisi menyusui anak-anak mereka oleh perempuan desa dengan tujuan memungkinkan anak-anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang masih memiliki udara bersih. Beliau tinggal bersama ibu susunya di sebuah dusun Bani Sya'ad selama 4 tahun. Masa kanak-kanak ketika usianya beranjak 6 tahun, beliau kembali tinggal bersama ibunya. Setiap tahun, beliau diajak ibunya pergi ke Madinah untuk mengunjungi kuburan ayahnya dan menjalani silaturahmi dengan keluarga. Pada perjalanan pulang, di suatu tempat bernama Abuwah, sebuah desa antara Mekah dan Madinah, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu di usianya yang ke-6 tahun. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah tokoh termuka di kota Mekah dan sangat menyayangi cucunya. Nama Muhammad yang berarti orang yang terpuji diberikan oleh kakeknya. Namun kasih sayang itu tidak berlangsung lama karena sang kakek meninggal dunia 2 tahun kemudian pada usia 140 tahun. Maka sesuai wasiat kakeknya, Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib masa remaja. Ketika Nabi berusia 13 tahun, ia diberi izin oleh pamannya untuk bergabung dalam perjalanan dagang. Mereka berangkat ke negeri Syam dan saat tiba di sebuah dusun kecil, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Pendeta ini mengatakan kepada pamannya, sebenarnya anak saudara ini mencapai kedudukan yang tinggi. Kembali segera dan jagalah dia dari gangguan orang-orang Yahudi. Mendengar kata-kata ini, Nabi segera dibawa kembali oleh Abu Thalib ke Mekah. Masa dewasa Nabi dihabiskan dengan berdagang. Suatu hari, sang paman menyarankan untuk bergabung dengan kafilah dengan milik Khadijah. Nabi pun mengikuti saran tersebut dan dipercayakan untuk membawa barang dagangannya milik Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy untuk menemani beliau dalam perjalanan. Khadijah memberikan seorang teman bernama Maisyarah selama perjalanan bersama Nabi. Maisyarah menyaksikan banyak kejadian luar biasa seperti Nabi tidak pernah terkena panas matahari yang menyengat, selalu dilindungi oleh awan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Nasrul yang melihat keistimewaan pada diri Nabi. Seperti yang pernah dilihat oleh Buhairah setelah kembali dari perjalanan dagang, berkat kejujuran dan karakternya yang baik, Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin kafilah dengan dagang tersebut. Pernikahan Nabi dengan Khadijah melihat kebaikan hati dan perbuatan baik Nabi Muhammad SAW. Khadijah sangat terpesona. Hubungan mereka pun semakin erat dan tidak lama kemudian Khadijah meminang Muhammad sebagai suaminya. Lamaran Khadijah diterima oleh Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun Khadijah adalah seorang janda, Nabi sangat menghormatinya. Rumah tangga Nabi dengan Khadijah berjalan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk Islam dan menjadi seorang muslimah yang setia berjuang bersama suaminya dalam menyebarkan agama Allah. Dalam perkawinan mereka, Nabi dan Khadijah diberikan 6 anak. 2 di antaranya adalah putra yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Namun keduanya meninggal saat masih balita. Sedangkan 4 anak mereka adalah putri Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Putri tertua Zainab menikah dengan Abil As ibnu Rabi bin Abdul Syam. Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan Utsman bin Affan.
sedangkan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mendapat gelar Al-Amin, kala itu banjir besar melanda kota Mekah. Banjir tersebut menghancurkan Ka'bah oleh penduduk. Bangunan Ka'bah kemudian diperbaiki kembali. Ketika hampir selesai diperbaiki, para penduduk berselisih pendapat mengenai siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Hingga akhirnya mereka sepakat bahwa yang masuk terlebih dulu, yang ke Masjidil Haram lah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali masuk ke sana. Kemudian Nabi meletakkan batu mulia itu di atas kain sorbannya. Dengan bijaksana, beliau meminta masing-masing suku memilih seorang wakil untuk memegang ujung sorban dan mengangkat batu tersebut bersama-sama. Setelah tiba di tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Semua yang melihat merasa puas dengan keputusan sang Nabi yang sejujurnya ini. Dan sejak kejadian itu, orang-orang Quraisy memberi gelar Nabi Muhammad Al-Amin, yang artinya dipercayai. Turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika berusia 40 tahun. Wahyu tersebut diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima wahyu ketika beliau sedang beristirahat sejenak dan berzikir kepada Allah di Gua Hira. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa diturunkannya wahyu tersebut dikenal dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sejak saat itu juga Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi. Masa dakwah Nabi Muhammad, periode dakwah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua, yaitu Madinah dan Makkah. Beliau melakukan dakwah selama 23 tahun, yang mana 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Arisyah, Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 dan memerintah Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-11 pada masa Nabi Muhammad SAW. Terjadi suatu peristiwa yang penuh kesedihan. Tahun tersebut sering dikenal sebagai tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istri Nabi Muhammad Khadijah meninggal dunia pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menemani Rasul dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut sebagai Isra. Setelah itu Rasulullah kembali dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang dikenal sebagai Mi'raj. Di sana Rasulullah menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam kalender Islam. Kesehatan Nabi Muhammad SAW mengalami penurunan setelah menyelesaikan haji wada. Nabi Muhammad merasakan sakit kepala ketika menghadiri upacara pemakaman di Baqi pada bulan Safar. Sejak saat itu, kondisinya terus memburuk hingga jatuh sakit selama lebih dari 2 minggu. Pada hari wafatnya, Nabi Muhammad SAW dengan suara yang terbata-bata memberikan nasihat dalam khutbahnya. Beliau mengatakan, "Wahai umatku, kita semua berada di bawah kuasa Allah dan kasih-Nya. Oleh karena itu, patuhilah dan bertakwalah hanya kepadanya. Saya mewariskan 2 hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Siapapun yang mencintai sunnahku berarti mencintai saya. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam Islam, dan itu menjadi awal dari perkembangan dinasti-dinasti Islam, serta penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dunia. Pengangkatan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul pada tahun ke-40. Allah SWT memuliakan beliau SAW dengan ditetapkannya sebagai Nabi dan Rasul dengan turunnya malaikat Jibril ke depannya, di mana sebelumnya beliau menyendiri berujulah dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira di sebelah atas Jabal Nur. Dan pertama kali yang beliau rasakan dan diperlihatkan kepada beliau adalah adanya mimpi yang benar. Turunnya wahyu pertama ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira.
turunlah wahyu pertama dibawa oleh Jibril yang merupakan wahyu dari Allah SWT. Ialah firman Allah yang artinya, bacalah dan menyebut nama Tuhan yang menciptakan dia, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan mula yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantakan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1-4. Adalah Waraka bin Naufal, anak paman Khadijah binti Khuwailid, seorang yang manjur di Makkah karena keluasan ilmunya dalam hal iqbal agama-agama semawi. Tatkala Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah pergi menemuinya dan memberitahukan kepadanya tentang peristiwa tersebut. Waraka berkata, demi Tuhan yang nyawa Waraka dari tangannya, jika engkau percaya, hai Khadijah, telah datang malaikat Allah dan datang kepada Musa, dan sesungguhnya ia adalah nabi dari umat ini, Nabi Muhammad SAW, terkeluar secara rahasia, dan di antara orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar bin Quhafah, dan dari kalangan wanita adalah istri beliau Khadijah, dan dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali belum pernah melakukan sujud sama sekali terhadap suatu patung, sehingga dengan demikian kepada beliau diberi tambahan sesudah menyebut namanya dengan sebutan karamal wajah. Allah telah memuliakan pribadinya. Perintah dakwah secara terang-terangan, kemudian Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, dengan artinya, maka sampaikan oleh secara terang-terangan segala apa yang diberikan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr 4. Maka beliau merespon dan sambut perintah Allah SWT ini dengan baik. Maka Allah melakukan dakwah kepada manusia untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik dan kekufuran, sebagaimana mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang kafir. Nabi Muhammad SAW disakiti oleh Nabi Muhammad SAW pernah disakiti oleh kaumnya secara keji. Antara lain, beliau dilempari dengan batu atau dengan kotoran di pintu rumahnya. Namun beliau senantiasa bersikap sabar dan sabar, sehingga akhirnya yang hak mengalahkan yang batil, karena sebenarnya yang batil itu akan kalah dan hancur. Hijrah pertama ke negeri Abbasiyah. Pada tahun ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Abbasiyah. Setelah mengetahui bahwa kaum Quraisy selalu melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan kepada mereka, padahal tidak ada kaum kerabat yang akan menolong dan menghalangi tindakan kaum Quraisy tersebut, maka sebagian sahabat berhijrah untuk menguat nama mereka, dan ini adalah hijrah pertama dari Mekah, di mana jumlah mereka yang berhijrah adalah 80 orang sahabat mereka sambil kembali ke Mekah dan Abbasiyah. Setelah berada di sana selama 3 bulan, hijrah kedua ke negeri Abbasiyah pada tahun ke-7 ini, Nabi bersama pamannya Abu Thalib dan Bani Asim serta Bani Muthalib, baik yang muslim maupun yang masih kafir, memasuki Syib. Maka pada kesempatan ini kalangan Quraisy memboikot dengan memutus jalur suplai makanan dan kegiatan berniaga di pasar kepada mereka, kecuali apabila mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kalangan Quraisy untuk dibunuh. Kaum Quraisy menulis isi boikot di lembar kuat yang digantungan di Ka'bah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Abbasiyah, yakni hijrah untuk kedua kalinya, menghentikan boikot Nabi Muhammad SAW, dan kaumnya terkurung di dalam Syib selama 3 tahun, tidak menerima makanan kecuali secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka memakan dedaunan. Kemudian orang-orang Quraisy menghentikan pemboikotan, sedang lembaran kulit yang berisi pemboikotan itu telah dimakan rayap. Maka keluar Nabi Muhammad SAW dari tempat yang terkurung itu. Peristiwa itu terjadi pada 10 tahun kenabian. Tahun kesedihan Amul Uzni, pada tahun ke-10, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW wafat, dan 2 bulan kemudian wafat pula paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, pada usia 87 tahun. Abu Thalib tinggal ini menyakiti Nabi Muhammad SAW dari kalangan Quraisy semakin bertambah keras, karena mereka beranggapan bahwa apa yang telah mereka usahakan dan capai dari Rasulullah tidak seperti apa yang telah mereka peroleh ketika Abu Thalib masih hidup. Hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 ini Rasulullah melakukan hijrah ke Taif, dan beliau berdiam di sana selama 1 bulan, melakukan dakwah kepada penduduk Taif. Namun dakwah beliau di sana tidak dapat direspon dari mereka, bahkan justru menolaknya dengan suatu penolakan dan tindakan yang buruk. Mereka melakukan pelemparan batu pada beliau sehingga mengenai kepala beliau dan menyebabkan luka di kepalanya. Setelah dakwah di sana gagal, beliau kembali lagi ke Mekah Isra dan Mi'raj pada tahun ke-11 ini. Terjadilah peristiwa Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW di waktu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, dan beliau pulang kembali pada malam itu juga ke Mekah. Al-Quran telah menjelaskan peristiwa ini dengan firman Allah SWT yang artinya, Maha Suci Allah
telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkelahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Al-Isra. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya beliau pada malam ini juga kalam tinggi. Di sana diwajibkannya ibadah salat yang 5 waktu, tersebarnya Islam di Madinah, dan Rasulullah SAW melakukan kegiatan keluar ke kabilah-kabilah Arab untuk melakukan dakwah, memperkenalkan ajaran Islam kepada mereka. Sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang tetap kafir. Di antara mereka yang beriman ada 6 dari penduduk Madinah, yang antara lain karena telah sebenarnya pada tahun 12 kenabian, 12 orang laki-laki dari Madinah menemui Rasulullah SAW, di antaranya 10 orang dari suku Aus dan 2 orang dari suku Khazraj. Dan kemudian mereka semua beriman, dan dari 12 orang yang 5 orang di antara adalah dari kelompok mereka 6 orang yang telah beriman sebelumnya. Mereka keseluruhan melakukan bayat di hadapan Nabi untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan pencurian, dan tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Mereka di sana dengan pertolongan Allah mendakwakan Islam kepada penduduk Madinah pada tahun 13 kenabian. Datang kepada Rasulullah SAW 70 orang laki-laki dan 2 perempuan dari penduduk Arab Madinah, dan mereka masuk Islam semuanya, serta melakukan bayat di hadapan Nabi sebagai bayat yang kedua. Kemudian mereka pulang kembali ke Madinah, dan perantaran mereka maka tersebarlah Islam di antara penduduk Madinah secara luas. Hijrah ke Madinah, dan ketika tindakan menyakiti Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin bertambah keras dari kalangan Quraisy, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Madinah. Dan selanjutnya beliau pun bersama-sama dengan Abu Bakar juga melakukan hijrah dengan berjalan kaki cepat-cepat hingga beliau berdua sampai ke Gua Sur. Nabi Muhammad SAW di Gua Sur. Dalam Gua Sur ini turun wahyu di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Bahwa ketika Rasulullah SAW akan tidur di dalam gua, Abu Bakar meletakkan kepala beliau di atas dua lututnya, dan sewaktu beliau sedang tidur, Abu Bakar melihat suatu lubang di dinding gua itu, maka ia meletakkan mata kakinya untuk menutupi lubang tersebut, khawatir di dalam lubang itu ada sesuatu yang menyakiti Nabi. Maka pada saat itu mata kaki Abu Bakar disengat oleh kalajengking yang ada di dalam lubang itu. Tapi Abu Bakar meskipun merasa kesakitan oleh sangatan itu, tidak menggerakkan kakinya dan menderita. Ketika rasa sakit yang memuncak air mata, Abu Bakar berjatuhan mengenai pipi Rasulullah. Maka beliau terbangun dan menanyakan pada Abu Bakar, kenapa ia menangis? Ia menjawab bahwa ia disengat kalajengking di kakinya. Maka beliau mengusap dengan tangan beliau di tempat yang sakit itu, dan seketika rasa sakit itu hilang dengan pertolongan Allah SWT. Masjid pertama kubuh setelah 3 malam. Beliau dan Abu Bakar berdiam di Gua Syur. Seorang petunjuk jalan datang menemui beliau dengan membawa 2 ekor unta tunggangan. Maka kemudian mereka bertiga pergi berjalan menuju kota Madinah. Mereka tiba di kota Kuba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah tanggal hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yang kelak dijadikan Allah awal penanggalan Islam yang dimulai dari bulan Muharram, yaitu awal tahun Hijriah, yang disandarkan kepada hijrah beliau ke Madinah. Di kota Kuba ini Rasulullah SAW mendirikan sebuah masjid yang oleh Allah SWT memberikan sifat sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa pada Allah. Dari semenjak pertama hari dibangunnya, di dalamnya terdapat orang-orang yang cinta untuk bersuci, dan Rasulullah melakukan sholat di dalamnya bersama-sama 40 orang sahabatnya. Keluar menuju kota Madinah setelah melakukan sholat Jumat pertama yang Rasulullah SAW lakukan di desa Bani Salim bin Auf. Beliau kemudian menaiki untanya menuju ke kota Madinah. Di sana para kaum Ansar menyambut beliau dengan sukacita dan kegembiraan. Setelah mengelilingi beliau, sementara para wanita anak-anak keluar dari rumah, mereka ingin menemui beliau seraya mendengarkan nasyid Tabadu alaina bin Syainam terwada'i wajabas kalayan nama dalai lahi da'il ayuhai da'usufina zita, yang artinya di atas kita telah muncul bulan purnama muncul dari Syani al-Wada, kita wajib bersyukur padanya. Seorang da'i menyuruh kita ke jalan awal, orang yang diutus kepada kami, kau datang membawa perintah yang tadi. Tahun pertama Hijriah di kota Madinah, Nabi Muhammad mendirikan masjidnya yang mulia. Beliau secara pribadi ikut serta membangun masjid tersebut sebagai bentuk dorongan kepada kaum muslimin, sebagai suatu cara untuk syarat untuk memanggil kaum muslimin untuk berkumpul negara untuk absurd.
Nabi SAW tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Beliau tidak memiliki sebuah pedang untuk menembas leher-leher orang. Tugas yang dilemparkan beliau adalah semata-mata untuk berdakwah, mengajak orang-orang beriman sekaligus menyampaikan kabar gembira dengan datangnya Islam. Namun karena kaum kafir Quraisy terus-menerus menyakiti orang-orang Islam, disebabkan asyad dan dengki, maka kepada kaum muslim diizinkan untuk berperang mempertahankan diri atas tindakan mereka. Tahun kedua Hijrah di tahun ini terjadi perang Wadan, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Juga perang Buat, yaitu suatu pegunungan dari pegunungan Juhaina, dan perang Al-Ashira, yaitu satu tempat antara Yanbu dan Zilmarwah, yang kesemua itu semata-mata untuk menghambat perjalanan kaum Quraisy, bukan untuk membinasakan perubahan arah kiblat dan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah ini. Arah kiblat dirubah, yang semula menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina kini ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Juga pada tahun ini diwajibkan puasa Ramadan, di mana Rasulullah SAW sebelumnya berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulannya. Kewajiban zakat mal, zakat harta pada tahun kedua Hijrah ini juga ditempatkannya kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang orang-orang kaya dari umat Islam yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan golongan-golongan lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf, budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang dijadikan oleh Allah. Allah mengetahuinya. Perang Badar Kubro pada tahun kedua Hijrah juga terjadi. Perang Badar Kubro yaitu ketika Nabi Muhammad keluar ke Madinah dengan membawa pasukan sebanyak 313 personil. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka mengumumkan pasukannya yang berjumlah 1000 personil, dan kedua pasukan ini bertemu di Badar. Terjadi pertempuran antara keduanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan ini menolong pasukan Islam dengan mendatangkan para malaikat yang ikut bertempur bersama mereka. 70 orang dan tentara sebanyak 70 orang juga, firman Allah, yang artinya sungguh Allah telah menolong kamu dalam perperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang yang lemah. Pada waktu itu terbagi menjadi 2 bagian, satu bagian terdiri dari orang-orang kaya dan satu bagian orang-orang miskin. Adapun orang-orang kaya, mereka itu ditebus oleh keluarga mereka dengan harta, sedangkan orang-orang miskin tebusannya ialah tiap-tiap orang harus mengajar, membaca, dan menulis kepada 10 orang-orang di Madinah, anak di Madinah. Sholat Aidil pertama pada tahun kedua Hijrah pula disyaratkan sholat hari raya yang hikmahnya tak berkembang lagi banyaknya bagi orang yang berakal. 2 rakaat bersama kaum muslim, kemudian menyampaikan khutbah sesudah yang memberikan pengajaran dan nasihat kepada mereka. Selanjutnya kaum muslimin bersalaman satu sama lain dan menunggu akraban. Ali menikah dengan Fatimah pada tahun kedua Hijrah. Ali menikah dengan Fatimah. Saat itu Ali berusia 21 tahun, sementara Fatimah 15 tahun. Nikah Aisyah bin juga itu tahun itu Rasulullah SAW menikahi Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridai keduanya dan menjadikan surga tempatnya. Jadi pada tahun perang Hafan terjadi pada tahun 3 Hijrah. Perang ini sebenarnya tidak begitu penting, akan tetapi dalam perang ini tiga besar pada waktu itu keluar 450 muhajir di bawah pimpinan Yusur bin Ali yang ingin menyerbu Madinah di Makkah. Keluaran Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya dan larilah musuh ke gunung-gunung. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba muncul secara diam-diam hendak membunuh beliau secara berkata, siapakah yang akan melindungi wahai Muhammad? Beliau menjawab, Allah Ta'ala. Maka Allah itu pun merasa takut dan pedangnya terjatuh dari tangan lalu Nabi Muhammad mengambil seraya berkata, siapakah yang dapat melindungi dariku? Maka Nabi Muhammad SAW memaafkannya, dan ia pun masuk Islam serta mengajak kaumnya memeluk agama. Terjadi perang Uhud pada tahun 3 Hijrah. Terjadi perang Uhud, 3.000 personil pasukan Quraisy dari pasukan berkuda berbekalan perang yang cukup banyak di kota Madinah. Terbunuhnya para bangsawan mereka di perang Badar, dan ini merupakan hari-hari yang cukup menyedihkan bagi kaum muslimin karena pada perang ini telah mati syahid Hamzah, paman Rasulullah SAW. Jumlah pasukan Islam yang terbunuh secara syahid sebanyak 70 lebih personil, di antara 6 orang dari kaum Muhajirin dan lebih dari kaum Ansyar. Sementara dari pihak kaum musyrikin yang tewas pada saat 23.
Tahun ini dilahirkannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan menikah dengan Ummi Kulsum, putri Rasulullah setelah wafatnya Ruqayyah, saudara Ummi Kulsum. Oleh karena itulah Utsman bin Affan dijuluki Dzunurain yang mempunyai dua cahaya. Pada tahun ini juga Rasulullah SAW menikahi Hafsah bin Umar. Kalau ini, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minum kamar, berjudi, berhala, menghuni nasib dengan anak-anak memasukkan syaitan, maka jaga perbuatan ini agar kaummu mendapatkan keberuntungan. Pada tahun ini Rasulullah SAW memerintahkan kaum Yahudi untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Sebelumnya antara mereka dengan Rasulullah telah diadakan satu perjanjian di mana kedua belah pihak harus saling memelihara dan menjaga. Namun pihak Yahudi berkhianat terhadap Rasulullah, berusaha membunuh beliau karena terbujuk oleh rayuan setan. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk keluar atau diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Namun mereka enggan mematuhi perintah beliau dan mereka tetap tidak mau pergi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dan melakukan pemboikotan terhadap mereka serta memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Madinah. Dan akhirnya mereka pergi. Pada tahun ini diisyaratkan salat khauf, salat karena takut, dan diturunkan wahyu tentang tayamum. Juga di tahun ini Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Syabit untuk mempelajari tulisan orang Yahudi dan membacakan kepada beliau surat-surat dan perang Khandaq atau Azab, persekutuan musuh. Pada tahun ini Hijrah dari perang Khandaq dengan orang musyrik dan orang Yahudi bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Jumlah mereka sebanyak 10.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan mereka mengepung kota Madinah serta mengadakan penekanan ketat. Rasulullah SAW beserta segenap kaum muslimin tidak keluar sama sekali dari kota Madinah. Tetapi atas saran Salman Al-Farisi, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit sebagai bentuk strategi untuk menghindari serbuan mereka. Selama dalam pengepungan terhadap kaum muslim, Nabi berdoa kepada Allah untuk kehancuran musuh. Beliau mengucapkan doa yang artinya, ya Allah Tuhan kita yang cepat perhitungan, hancurkanlah kaum sekutu musyrik dan Yahudi, yang Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya dan porak pandakannya mereka. Doa Nabi Muhammad SAW dengar Allah. Mereka lari pontang-panting meninggalkan kota Madinah pada malam itu juga. Perintah memakai hijab pada tahun Hijriah juga dibangun ketentuan memakai hijab terhadap para istri Nabi SAW dengan diturunkan hijab Allah SWT. Yang artinya, dan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang diberikan itu lebih suci bagi hatimu dan bahari mereka. Perjanjian damai Hudaybiyah pada tahun Nabi telah terjadi. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah bersama kaum muslimin sebanyak 1.400 orang pergi meninggalkan tempat ini menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka tidak membawa senjata, hanya melakukan untuk berpergian sebagai musafir. Ketika sampai di Hudaybiyah, rombongan Rasulullah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dihalangi untuk melanjutkan perjalanan. Di antara kedua dicapai kesepakatan 5. Perang antara kedua belah pihak 10 tahun. Keamanan masing-masing antara kedua belah pihak, kamu juga kembali pulang ke Madinah, tidak meneruskan perjalanan. Rasulullah SAW harus mengembalikan ke pihak kaum muslimin. Rasulullah SAW orang yang datang ke pihak mereka dari Madinah. Barang siapa yang ingin masuk ke kelompok Muhammad boleh masuk ke kelompoknya, dan barang siapa yang ingin masuk ke kelompok Quraisy juga dipersilakan masuk ke kelompoknya. Yaitu Ridwan setelah teks dengan Utsman bin Affan untuk mengirimkan teks perjanjian dimaksud ke pihak kaum musyrikin dengan ditemani oleh beberapa orang sahabat sesampainya. Maka Nabi Muhammad setelah mendengar rumor bahwa Utsman telah dibunuh, beliau seketika memerintahkan seluruh kaum muslim untuk berkumpul untuk melakukan bayan di suatu pohon. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah dengan selamat, dan dengan berakhiratan ke-10 dari Hijriah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, maka telah sempurna misi beliau di Madinah selama 10 tahun kurang 2 bulan dan 11 hari. Sakitnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Ketika sakit beliau semakin parah, beliau meminta izin kepada seluruh istrinya agar beliau bisa dirawat di kediaman Aisyah saja. Ketika beliau merasa ujur untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslimin para sahabatnya, beliau menyuruh Abu Bakar agar sholat mengimami mereka. Beliau sendiri kemudian pergi keluar masjid berjalan dipapan oleh Ali bin Fadl, sementara Abbas mendahului perjalanan di depan. Nabi Muhammad SAW dibubar kepalanya sambil berjalan berlatih dengan kedua kakinya hingga sampai di depan termau dari mimbar. Maka para sahabat mengunjungi beliau. Maka kami mengucapkan alhamdulillah seraya memuji dan memuja Allah SWT.
Kemudian bersabda, wahai manusia, sampai berita kepadaku, maka bahwa engkau semua takut kematian Nabi Muhammad. Apakah ada nabi sebelum aku ini yang kekal, sehingga aku juga akan kekal tidak mati? Ketahuilah bahwa aku akan mati. Aku akan menemui Rabbku dan kamu akan menemui kelak. Maka aku wasiatkan kepadamu agar berbuat baik. Kemudian pertama dan juga aku wasiatkan kepadamu agar semua kewajiban. Kemudian berkata di akhir katalah bahwa aku adalah pendahulu dan kamu akan menyusul menemiku. Ketahuilah bahwa semua janjimu nanti ketemu di telaga. Ketahuilah bahwa barang siapa yang senang untuk bisa datang ke telaga itu dan bertemu denganku, maka hendaklah tangan dan lidahnya dijaga dari berbuat dan berkata yang tidak pada tempatnya kecuali yang pantas untuk dikerjakan. Wafat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidak ada di Madinah. Waktu diberitahu bahwa Nabi Muhammad wafat, maka Rasulullah datang ke rumah Aisyah dan masuk ke dalam seraya membuka kain penutup wajahnya dari Rasulullah. Kemudian mencium dan terus menangis. Selanjutnya beliau keluar dan mengucapkan pidato. Maka beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Selanjutnya kata barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca firman Allah, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan dan Muhammad belum dimakam setelah ditetapkan dan dibaitkan Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, menjadi pemimpin kaum muslimin. Usia Nabi Muhammad SAW wafat 63 tahun, 40 tahun dijalani sebelum ditetapkan sebagai Nabi Mekah. 12 tahun sesudah beliau menjadi Nabi di Mekah juga, dan 10 tahun beliau dijalani di Madinah sesudah hijrah. Sekian dari kisah Rasulullah SAW. Terima kasih, bila ada salah kata-kata, mohon maaf. Waalaikumsalam.